Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Yang sudah chat masuk di 0816658779. Ya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Kapip, ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, perkenalkan saya Kapip, ya, dapat nomor Bapak dari channel YouTube. Sebelumnya terima kasih atas tayangan seputar ikan gabus, ya. Saya tertarik tentang pengolahan minyak albumin. Kebetulan di daerah kami, di daerah Kayu Agung, Sumatera Selatan, ikan gabus masih banyak jumlahnya di tangkapan alam. Mohon dibantu Pak informasi seputar mesin pengolah minyak ikan gabus dan informasi penampungan untuk pemasarannya. Atas informasi dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kalau untuk masalah mesin pengolah minyak, albumin ataupun minyak ikan, bisa Bapak searching di internet Pak, banyak yang jual ya. Baik yang rekayasa maupun yang build up. Ya, bisa searching di Google Pak ya. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Eki di Trenggalek, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Suwandi, saya Eki dari Trenggalek. Saya sering nonton video Bapak di YouTube. Dan sekarang saya mau tanya Pak, untuk pembesaran kolam ukuran 1 meter persegi, diisi 200 itu apakah sampai panen? Dan kalau mau beli indukan di Bapak, satu set indukan berapa? Kalau pembesaran di base beton, apa bisa Pak? Saya terkendala tidak punya lahan luas karena rawan banjir. Kalau bikin kolam harus tinggi. Mohon bantuannya Pak. Ya, untuk Pak Eki yang ada di Trenggalek, untuk kolam 1 meter persegi 200, itu bisa sampai nanti panen ya. Kemudian kalau induk satu pasangnya 1 juta rupiah. Kemudian pembesaran saya sarankan tidak menggunakan base beton karena lokasinya cukup sempit ya. Kurang bagus ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak siapa ini, tidak ada namanya ya. Oh, ada namanya. Dari Bapak Haryono, ini yang ada di Cilacap ya. Salam sukses Pak Suwandi, saya mau menanyakan. Saya sudah punya induk, sudah berumur 2 tahun sejak saya pelihara. Kemudian sudah bertelur di tempat saya 2 kali. Dan ini memang sudah jodoh sepertinya, karena memang saya membesarkannya dari kecil. Ya, berarti memang kalau usia 2 tahun ya udah memang dari kecil membesarkannya. Kemudian saya pindah Pak, saya pindah ke kolam berada di samping rumah, yang awalnya berada di dekat teras, kemudian saya pindah ke kolam samping rumah. Nah, yang saya tanyakan Pak, kenapa kok indukan saya 2 pasang ini setelah saya pindah ke kolam samping rumah itu saling tengkar, saling menggigit ya. Gimana Pak bahasanya ini kok agak kacau. Saling bertengkar gitu maksudnya. Saling bertengkar dan saling gigit ya. Padahal induk itu sudah pernah bertelur 2 kali. Apa yang menjadi penyebab ikan itu kok bisa saling gigit padahal sudah berjodoh Pak Suwandi? Terima kasih jawabannya Pak. Ya, jadi kalau kita bicara induk ikan gabus, jadi yang perlu kita pahami adalah ikan gabus itu walaupun dia sudah bertahun-tahun bertelur, sudah berjodoh telur 5, 6 kali, 10 kali, bahkan lebih dari 10 kali sudah bertelur, sangat memungkinkan dia bisa bertarung ataupun saling menggigit. Jadi jangan dikatakan bahwa wah itu induknya belum jodoh ya, barusan dikirim induknya belum jodoh kemudian saling gigit. Itu bukan belum jodoh. Yang sudah bertelur puluhan kali sekalipun bisa saling menggigit. Jadi karakter ikan gabus itu memang berbeda dengan ikan yang lain. Dia mudah sekali stres pada saat dia sudah produktif induk. Jadi hati-hati sekali dalam proses pemindahan ikan gabus. Makanya di sini disarankan untuk induk ikan gabus yang sudah bertelur jangan dipindah-pindah. Lebih baik mengambil telurnya ya, agar tidak timbul stres pada saat induk itu berada di dalam kolam. Jadi yang Bapak tanyakan, perpindahan kolam dari kolam depan kepada kolam samping itu yang membuat induk itu stres Pak. Ya, jadi bukan hanya di tempat Bapak saja. Saya saja punya induk yang sudah 10 kali bertelur, kemudian terjadi stres perpindahan ataupun apapun yang mengganggu dia akan saling gigit dan saling serang. Jadi bukan berarti kok ikan yang belum jodoh saja yang bertengkar.
induk yang sudah produktif saja bisa bertengkar dan saling bunuh. Makanya sekedar tips saja agar tidak induk kita tidak saling bunuh, kalau bisa meminimalisir, jangan dipindah-pindah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pada saat sudah bertelur, lebih baik mengambil telur daripada mengambil larva. Mungkin saat itu nggak masalah, gampang Pak Wandi, diambil larva juga nggak stres, nggak saling gigit. Iya saat itu. Tetapi pada saat besok lagi Bapak tidak ngambil larva, ngambil telur, bisa terjadi pertengkaran. Ya, jadi meminimalisir pemindahan, kemudian pada saat sudah bertelur, yang diambil telurnya, jangan diambil yang sudah jadi larva. Ya, contoh logika saja ya logika saja. Ayam kalau sudah bertelur, diambil telurnya dia nggak akan ngamuk walaupun ada induknya di situ. Tapi kalau anaknya sudah menetas, Anda ambil coba itu di dekatnya, langsung diserang kita, kan gitu. Jadi seperti hewan-hewan yang lain pada saat masih berwujud telur, dia tidak respon untuk melindungi gitu kan. Tetapi pada saat sudah menjadi anak, itu bahaya sekali. Ya, di gabus pun kita terapkan demikian. Lebih baik aman mengambil telur daripada mengambil larva. Apalagi baru pemula, mulai ngambil larvanya nggak sekalian langsung kena. Dupek-upek, serok 1, serok 2, serok 3, dupek-upek terus gitu kan. Ya yang induknya ngamuk itu kan. Begitu telurnya udah, larvanya udah diambil, nanti kita tinggal pergi bertarung hajar-hajaran. Akhirnya ada yang mati salah satu. Jadi meminimalisir resiko Pak, agar induknya tidak ngamuk. Mengurangi untuk dipindah. Jangan dipindah-pindah, yang diambil telurnya saja. Kemudian yang 3, jangan diganggu-ganggu. Ada anak kecil pukul-pukul kolam, ya kan. Kemudian dilempar-lempari dengan kerikil atau apa, itu bisa mengganggu juga. Kemudian pada saat malam hari, ya kan, pada saat dia bertelur, disenter-senteri terus, itu matanya ikannya mau lihat yang mana, itu bisa membuat induk itu jadi ngamuk dan stres ya. Jadi meminimalisir resiko agar induk itu tidak ngamuk. Media tempat dia bertelur yang kurang juga, sudah waktunya dia bertelur, tapi tanaman airnya cuma 1 biji, 2 biji eceng gondok, yang ngamuk dia. Si betina belum mau bertelur, dikejar terus sama si jantan, akhirnya saling bertengkar. Ya pemirsa, jadi itu yang bisa saya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Silakan nanti yang mau tanya, silakan nanti chat di 081 665 8779 ya. Sukses untuk semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.